Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Dihayu Anggreni, NPM 1901011041. Di sini saya akan meringkas sedikit materi yang dikirimkan oleh Bapak kemarin. Inti dari pernikahan beda agama adalah suatu suami istri yang sama-sama beragama satu keyakinan akan menjamin terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Karena keyakinannya yang sama dan satu tujuan pula, dengan demikian maka terciptanya keluarga yang disebutkan di atas. Dan apabila suami istri yang berbeda, yang satu iman dan yang satu kafir, yang satu menarik ke surga, yang satu menarik ke neraka. Untuk itu dalam urusan perkawinan haruslah adanya kesamaan keyakinan. Dari situ akan melahirkan kesepakatan akhlak dan kesatuan tujuan. Zina dan status anak yang terlahir akibat zina. Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah. Menurut tuntunan agama, anak ini tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya. Anak hasil zina yang memiliki hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibu dan keluarga ibunya. Rasulullah SAW pun melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaannya yang jelas. Dengan Utbah, Rasul bersabda, "Wahai Abdul bin Zama'ah, anak itu adalah bagi pemilik kasur atau suami dari perempuan yang melahirkan atau bisa disebut firasi, dan bagi penzina adalah dihukum batu dan berhijablah darinya, wahai sallallahu alaihi wasallam." Dan Dah binti Zam'ah, Aisyah berkata, ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali. Yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i adalah kedua pengeringatan tentang makna anak itu. Maka hak memilih kasur suami pertama anak menjadi hak atau milik kasur suami selama ini ia tidak menafikan atau mengingkarinya. Apabila suami menafikan anak tersebut tidak mengakuinya dengan prosedur yang diakui keabsahannya dalam syariah. Contohnya yaitu melakukan lian, anak itu pun dinyatakan sebagai anaknya. Menganalisis segi-segi positif dan negatif dari KB. Hukum KB dalam agama Islam dan cara menerapkannya dalam hal ini ada perbedaan beberapa ulama. Ada yang berpendapat boleh dan ada juga yang berpendapat tidak. Dalam buku Fondasi Keluarga Syakinah yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2017 dijelaskan bahwa setiap ulama melarang pembatasan kelahiran karena cara ini dianggap permanen dan mencegah kelahiran secara permanen diharamkan dalam Islam. Sedangkan pengaturan kelahiran yang diperbolehkan oleh ulama karena pengaturan kehamilan dan kelahiran tidak tergolong sebagai pembatasan. Apalagi jika seorang kafir yang ditunjukkannya oleh keluarga untuk pemermasalahatan keluarganya agar terjadi keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, pembatasan anak dilakukan karena ibu tersebut memiliki penyakit di dalam organ tubuhnya yang tidak memungkinkan untuk hamil. Kemudian pembatasan dilakukan karena anak sudah banyak dan ingin fokus untuk mendidik anak-anak tersebut. Itu diperbolehkan. Namun jika sudah dewasa, tetap membatasi karena biaya ataupun kebutuhan lain itu yang tidak diperbolehkan karena sama saja sudah mendahului takdir Allah, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan hukumnya haram. Dalam hadis, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Ada di Quran surat Al-Isra ayat 31. Abortus dan menstrual regulation. Abortus dan menstrual regulation selalu menjadi bahan perdebatan sejak dulu hingga sekarang. Kondisi ini menyebabkan kaum muslimin semakin hari semakin memprihatinkan.
mereka telah jauh meninggalkan ajaran agama setelah terjerumus dalam praktek abortus dan menstrual regulation. Lebih dari itu, kesyirikan perkara bid'ah tumbuh subur. Kejahatan merajalela, kemaksiatan menjadi komoditi yang menganjurkan, atau kemerosotan moral di kalangan remaja menjadi hal yang biasa sehingga pergaulan bebas menjadi tren masa kini. Yang lebih parah lagi, banyak ditemui anak lahir tanpa diketahui siapa bapak dan ibunya. Abortus secara ilegal dan abortus tidak aman. Mari kita lihat dan kita dengar, baik akibat hubungan di luar nikah atau karena alasan tertentu yang dilakukan oleh suami istri yang sah. Harus diakui bahwa penanggulangan abortus dan menstrual regulation tidaklah semudah membicarakannya mengingat kaitannya yang sangat luas dan menyangkut semua bidang kehidupan. Di satu sisi, hukum di Indonesia tidak melegalkan abortus, tetapi di sisi lain tidak dapat dipungkiri kebutuhan wanita untuk melakukan abortus tetap ada. Adanya dua hal yang saling bertolak belakang ini pada akhirnya justru menimbulkan masalah lain, yaitu terjadinya abortus yang tidak aman yang dapat mengakibatkan bertambahnya angka kematian seorang ibu. Dalam menanggulangi akses yang timbulnya akibat abortus ilegal ini, maka para praktisi maupun tenaga pendia harus tetap memegang teguh nilai-nilai moral, etika, dan hukum yang berlaku. Dan pertimbangan kondisi darurat yang tidak boleh begitu saja digeneralisir, tetapi harus dilihat kasus per kasus, dan tidak melupakan interpretasi dari sudut agama dan kemanusiaan. Masalah abortus dan menstrual regulation tidak saja menyangkut masalah kedokteran saja, melainkan sudah menjadi tanggung jawab agama, negara, dan masyarakat. Adopsi anak dan hukumnya. Hukumnya mengadopsi anak dan keluarga non-muslim menurut pasal 39 ayat 3 Undang-Undang 35 sampai 2014 dan pasal 3 ayat 1 PP 54 sampai 2007. Calon orang tua angkat harus beragama dengan agama yang dianut calon anak angkat. Aturan ini dibuat dalam rangka menghindari isu-isu pemaksaan anak dalam beragama. Bila diperhatikan, mendidik dan membesarkan anak non-muslim dalam pemeliharaan kita sebagai keluarga muslim adalah sebuah jalan kebaikan yang dapat mengarahkan anak tersebut mengenal Islam dan menjaganya dari akidah lamanya. Yang terpenting adalah pengasuh seorang anak non-muslim bukanlah termasuk dalam kategori i'anah ala asyaritiin, membantu dalam kemaksiatan. Yang selanjutnya yaitu ada hukum penjualan harga di atas kontan karena kredit. Para ulama menafsirkan hadis Abu Hurairah di atas dengan berbagai bentuk. Yang paling cocok dengan hadis ini adalah penafsiran Tawus, yaitu barang itu seharga sekian dan sekian jika temponya sampai sekian dan sekian, dan harganya menjadi sekian dan sekian jika dibayar tempo sampai waktu sekian dan sekian. Kemudian transaksi jadi dengan ketentuan itu, maka yang berlaku adalah harga termurah dengan tempo yang mana. Artinya, tidak boleh mengakatkan jual beli kredit dengan lebih dari satu opsi tempo dan harga tanpa kejelasan opsi harga dan tempo mana yang disepakati saat akad. Inilah yang dimaksud dua jenis jual beli dalam suatu jual beli dalam konteks hadis ini. Jika praktek itu terlanjur terjadi, maka yang berlaku adalah tawaran harga terendah. Jika tidak, maka riba dan Tawus menambahkan bahkan yang berlaku adalah tempo terlama. Demikianlah hadis dari Abu Hurairah tersebut tidak menyinggung jual beli kredit dengan penambahan harga, sebab tawaran kontan dan kredit itu belumlah merupakan jual beli, sehingga apabila disepakati salah satu opsi pada saat akad, maka ia tidak terkena larangan dalam hadis tersebut. Sekian, saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.